Assalamualaikum Bu Gesti. Apa Bu Gesti ada waktu luang saat ini? Waalaikumsalam. Iya, Bu Vita, ada apa ya, Bu? Ini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya, apa ya yang mau Bu Vita ceritakan? Begini Bu Gesti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang semangat dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% dari jumlah seluruhnya. Itu, Jadi, Bu. jadi menurut Bu Vita, apa yang Bu Vita harapkan? Ini, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias dan semangat murid saya dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Baik, menurut Bu Vita, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dan kurang semangat dalam menerima pembelajaran di kelas Bu Vita? Waduh, apa ya, Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya seperti sedikit membosankan dan terlalu monoton. Kira-kira selain itu apa masih ada penyebab yang lain ya, Bu? Mungkin saya terlalu dominan bercerita di depan murid-murid saya, Bu. Saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Ibu itu menjadi antusias dan semangat dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bu Vita. Lalu menurut pendapat Bu Vita sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus saya juga harusnya memberikan ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Sepertinya itu, Bu. Bagus Bu Vita. Terus lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kok kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Oh, kalau mengenai tugas, mungkin cukup banyak, Bu, pertanyaan yang saya berikan ke murid. Sekitar 20 soal, itu pun juga soal uraian semua. Mungkin itu yang membuat murid menjadi malas mengerjakan ya, Bu. Bisa jadi Bu Vita. Jadi kalau begitu, kalau boleh tahu juga, Bu Vita itu menggunakan sumber belajar apa saja ya yang di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja, Bu. Jadi adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video dari YouTube, artikel dari blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan media pembelajaran lain ya, Bu. Mungkin seperti komik atau game gitu. Nah, betul sekali Bu Vita. Jadi saya yakin sekali kalau Bu Vita itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti dapat membuat antusias
murid-murid. Jadi murid-murid itu akan antusias dalam pembelajarannya Bu Vita. Jadi sekarang coba apa rencana Bu Vita untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu? Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, artikel, buku pendamping yang lain, terus komik mungkin juga bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah ya Bu, supaya murid tidak bosan. Iya, saya setuju dengan Bu Vita. Lalu, apakah ada rencana lain, terkait permasalahan murid dalam mengerjakan tugas? Tadi kan dilihat, di Bu Vita masih ada anak yang belum mengerjakan tugas. Iya Bu, untuk tugas saya akan berusaha memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Rencananya ini saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, video, atau laporan digital. Wah, bagus sekali ini rencananya Bu Vita. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian, apa komitmen Bu Vita terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya juga berkomitmen untuk banyak membaca literatur lagi Bu, untuk mendesain pembelajaran diferensiasi pada murid saya. Nah, bagus sekali Bu Vita. Saya sangat mendukung. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bu Vita ini semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Gesti. Terima kasih atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang baik, yang selalu dirindukan oleh murid saya ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Vita. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu, mau mempersiapkan rencana pembelajaran yang tadi sudah kita bicarakan. Iya, silakan Bu Vita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.